Pesan yang pertama yang disampaikan dari konferensi pers hari ini itu adalah pesan kepada kelompok-kelompok atau golongan-golongan yang ingin berusaha memperkeruh suasana. Bahwa siapapun mereka, mereka akan salah kaprah, mereka akan katakanlah tidak akan tercapai target-target mereka untuk memprovokasi rakyat Indonesia terkait dengan katakanlah memperkeruh suasana. Kenapa? Karena memang kan pertama-pertama sebelum ada isu, ada demo, bahkan beberapa waktu belakangan ini kan sudah banyak sekali hoak-hoak yang beredar Iya, di Pak media Sugiat, sosial. ini Bahwa saya ada mungkin demo. harus bertanya melalui Pak Sugiat, apa reaksi Presiden Prabowo terhadap isu demo di Agustus ini? Ya, saya pikir prinsipnya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Adi Prayitno tadi, bahwa bagi kami Partai Gerindra, konferensi pers hari ini itu menegaskan dan sekali lagi meneguhkan kembali bahwa pemimpin-pemimpin kita, khususnya kepala institusi yang bertanggung jawab terhadap penegakan hukum, terhadap keamanan seperti TNI, Kapolri, Kepala BIN dan Jaksa Agung itu solid, bersatu dan kompak kan. Itu sekali lagi menegaskan kepada kita bahwa mereka akan menjaga keamanan Republik ini dengan langkah-langkah yang cepat dan langkah-langkah yang tegas. Ya, prinsipnya kami Gerindra mengapresiasi langkah cepat dari Menko Polkam bersama Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BIN serta Jaksa Agung untuk memberikan kepastian informasi kepada masyarakat terkait dengan isu-isu hoax yang beredar. Bahwa ada isu-isu hoax Agustus tahun ini akan kembali mengulang Agustus tahun lalu, itu ternyata tidak benar dan kondisi stabilitas nasional kita itu aman dan terkendali. Tapi saya pikir pesan bahwa pemimpin-pemimpin kita itu solid, kompak itu tidak cukup. Karena memang tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nasional kita bukan hanya terletak pada elit. Pesan yang disampaikan oleh Menko Polkam, oleh pemerintah kita, itu kembali mengajak masyarakat bahwa ayo kita jaga Indonesia ini bersama-sama. Bahwa keamanan itu bukan hanya tanggung jawab Kapolri, bukan hanya tanggung jawab TNI, bukan hanya tanggung jawab BIN, bukan hanya tanggung jawab Kejaksaan Agung, tapi tanggung jawab segenap rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pesan yang ditangkap oleh kita sebagai rakyat, Menko Polkam menjelaskan, ayo rakyat hindari provokasi, hindari hoak, jaga persatuan dan kesatuan demi stabilitas nasional kita dan demi suksesnya pembangunan di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. Saya pikir itu. Oke, Pak Sugiat, dengan kondisi masyarakat yang saat ini, kalau Anda menangkapnya, statement seperti itu sudah cukupkah ditangkap oleh masyarakat? Percayakah masyarakat dengan pernyataan hari ini? Pesan yang pertama yang disampaikan dari konferensi pers hari ini itu adalah pesan kepada kelompok-kelompok atau golongan-golongan yang ingin berusaha memperkeruh suasana. Bahwa siapapun mereka, mereka akan salah kaprah, mereka akan katakanlah tidak akan tercapai target-target mereka untuk memprovokasi rakyat Indonesia terkait dengan katakanlah memperkeruh suasana. Kenapa? Karena memang kan pertama-pertama sebelum ada isu, ada demo, bahkan beberapa waktu belakangan ini kan sudah banyak sekali hoak-hoak yang beredar di media sosial bahwa ada demo besar, ada kerusuhan besar, ternyata itu diproduksi dari konten-konten atau peristiwa-peristiwa yang sebetulnya setahun yang lalu dan sebagainya. Kalau elitnya sudah kompak, elitnya sudah solid, elitnya sudah katakanlah bisa bersama-sama untuk menjaga ini, saya pikir tinggal di tengah masyarakat saja. Nah, di tengah masyarakat saya pikir sebetulnya isu ini kan tidak dimakan oleh masyarakat, tidak dimakan oleh mahasiswa dan sebagainya. Makanya kan sekali lagi bahwa kepada golongan-golongan atau kelompok-kelompok yang ingin memperkeruh suasana, sekali lagi kita sampaikan kepada mereka, mereka salah kaprah. Usaha mereka pasti akan gagal total. Baik, Pak Sugiat, dari mana Anda punya keyakinan bahwa isu ini tidak dimakan oleh masyarakat? Ya itu tadi, pertama bahwa pemimpin kita, kepala-kepala institusi penegak hukum dan keamanan kita itu sudah solid. Yang kedua, saya kan ini DPR ini sedang reses, Mbak. Kita di tengah-tengah masyarakat setiap hari tidak ada isu-isu seperti itu. Tapi anehnya di media sosial ada upaya sistematis memproduksi hoak dan memprovokasi rakyat bahwa Agustus ini akan rusuh. Sementara masyarakat jauh sekali menanggapi isu-isu tersebut. Masyarakat relatif stabil, relatif aman, dan kita kan lihat langsung di lapangan. Oke, baik. Saya ingin sedikit menggambarkan seperti apa karena memang tidak semua mungkin terpapar oleh konten-konten ini. Jadi video-video, aksi-aksi demo dan sejumlah narasi kemudian beredar di sosial media dan kalau bisa saya rangkumkan beberapa kata-kata yang muncul di sosial media adalah mulai dari demo sebesar ini tidak diliput media, demo serentak di seluruh Indonesia berpotensi mengulang 98. Ada kata-kata keyword yang kemudian ditangkap oleh beberapa peneliti, kata-kata seperti muak, rezim, pemerintah zalim, negara kacau, media dibungkam.
Pak Sugiat, analisa Anda ini sebenarnya terjadi organik atau ada yang mengomandoi? Ya kalau dia konten-kontennya itu sampai ribuan, bahkan sampai ratusan ribu, saya pikir itu ada upaya-upaya sistematis untuk katakanlah menciptakan kondisi bagaimana Indonesia rusuh, membangun persepsi lebih dahulu, baru kemudian persepsi ini seolah-olah menjadi sebuah fakta di tengah-tengah masyarakat. Saya yakin percaya dengan konferensi pers hari ini, Menko Polkam langsung yang memimpin, pasti mereka juga akan mendapat informasi yang sama berdasarkan informasi intelijen, berdasarkan informasi yang ada, bahwa ada upaya sistematis mengulang kembali kerusuhan Agustus tahun lalu, bahkan mungkin provokasinya lebih dahsyat lagi, ingin mengulang kembali kerusuhan 98 dengan membangun persepsi di media sosial post-truth bahwa Indonesia tidak aman, Indonesia sebentar lagi akan rusuh. Oleh karena itu memang sekali lagi langkah tegas, langkah cepat yang dilakukan oleh Menko Polkam bersama seluruh petinggi penegak hukum kita, petinggi keamanan kita, TNI, Polri, BIN, dan Kejaksaan, itu saya pikir perlu diapresiasi. Tapi yang paling penting, di Nusantara TV ini juga kita ingin menyampaikan kepada masyarakat, karena memang tugas menjaga keamanan itu bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas kita sebagai segenap masyarakat untuk menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. Bagaimana kita menjaga jangan sampai hoak-hoak ini itu katakanlah terpapar kepada diri kita, kawan-kawan kita, dan masyarakat kita. Sehingga mereka sekali lagi akan gagal total. Ini kan baru 2 tahun ya Mbak, baru 2 tahun. Tahun pertama 2 Agustus tahun lalu, bagaimana ada upaya sistematis untuk katakanlah membuat kerusuhan. Ada gedung DPR dibakar, ada rumah anggota DPR RI dijarah dan sebagainya. Ini ada upaya untuk mengulang peristiwa itu, dan sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Menko Polkam itu saya pikir sudah tegas dan sudah cepat dan perlu kita dukung bersama. Baik, Mas Adi, siapa yang diuntungkan dengan beredarnya informasi ini yang kemudian menimbulkan keresahan di masyarakat? Nggak ada yang diuntungkan dengan isu-isu yang berhembus tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena secara prinsip negara kita itu kan memang mazhabnya adalah mazhab stabilitas. Justru kita semua akan dirugikan jika muncul isu dan narasi-narasi di bulan Agustus ini akan menimbulkan satu gejolak ataupun tindakan-tindakan yang mengarah kepada anarki. Tidak ada yang kemudian bisa diuntungkan dari sebuah peristiwa huru-hara. Tidak ada yang kemudian bisa diuntungkan dalam konteks munculnya kekhawatiran dan rasa cemas di kalangan masyarakat, Mbak. Jadi bagi saya siapapun pihak-pihak tertentu yang mungkin punya niatan yang mengarah kepada tindakan itu tidak akan ada untungnya. Dan bagi saya penegasan yang disampaikan oleh Menko Polkam yang disertai oleh petinggi-petinggi penting penegak hukum hari ini menjadi satu pesan bahwa jangan pernah main-main dengan soal isu-isu ataupun narasi-narasi yang berkaitan dengan Agustus ini akan ada potensi demonstrasi yang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkisme. Dan bahkan secara terbuka Menko Polkam menyebut kalau mau demo, mau protes, monggo sepanjang itu dilakukan secara terbuka dengan cara-cara demokratis sesuai dengan koridor hukum, justru itu menjadi vitamin bagi pemerintahan. Yang tidak boleh dan dilarang itu adalah jika tindakan-tindakannya itu mengarah kepada anarki, mengarah kepada tindakan-tindakan huru-hara, atau mengarah kepada tindakan-tindakan pada Agustus yang lalu, di mana ada sejumlah fasilitas-fasilitas publik, rumah pribadi, dan kemudian itu mengarah kepada hal-hal yang saya kira secara eksplisit cukup merugikan kita semua. Jadi jangan pernah ada satu keyakinan ataupun satu kesimpulan di tengah rasa kecemasan dan ketakutan itu ada sesuatu yang diuntungkan. Bagi saya justru kita semua akan rugi dengan adanya potensi-potensi yang mengarah kepada instabilitas dan gejolak itu. Oleh karena itu bagi saya peristiwa Agustus ataupun peristiwa-peristiwa yang dikaitkan dengan peristiwa 98 itu harus kita jadikan guidance bersama bahwa ya bangsa ini harus kita jaga, bangsa ini harus gotong royong, bangsa ini harus solid, dan sekecil apapun potensi-potensi yang mengarah kepada gejolak itu harus dilakukan. Bahwa ini adalah tanggung jawab negara, iya. Bahwa ini adalah tanggung jawab semua penegak hukum, ya. Tapi kita semua sebagai kelompok civil society dan masyarakat yang sadar dengan urusan-urusan politik, jika ada tindakan-tindakan yang mengarah kepada instabilitas, anarki, tentu harus kita antisipasi dan sebisa mungkin harus kita lawan, Mbak. Karena kan ini menyangkut ketentaman, ini menyangkut keamanan yang dimiliki oleh setiap individu. Itulah yang saya sebut. Rasa-rasanya di bulan Agustus ini, saya pun kemana-mana juga nggak ada persoalan-persoalan apapun. Dan bahkan cuma beberapa hari inilah yang kemudian muncul di media sosial, ada narasi-narasi di bulan Agustus akan terjadi tindakan-tindakan yang mengarah potensi anarki. Makanya tadi di awal saya bilang,
kalau ada di media sosial, entah itu pribadi, individu-individu, influencer ataupun pihak-pihak tertentu seperti buzzer, bicara tentang potensi Agustus mengarah kepada tindakan anarki, ya sebaiknya harus dimintai keterangannya itu, terutama oleh pihak aparat hukum, dari mana kira-kira informasi itu kok bisa disampaikan secara terbuka ke publik tanpa harus diverifikasi. Karena bagi saya, informasi tanpa verifikasi, tanpa validasi, justru akan menimbulkan kecemasan, akan menimbulkan ketidakpastian, dan akan menimbulkan rasa was-was di bulan Agustus ini. Jadi kuncinya di situ, Mbak, menurut saya, Baik. supaya clear